Salam damai Kristus. Gereja The Holy Sepulchre merupakan gereja yang diyakini sebagai makam Yesus. Di tempat ini Yesus dimakamkan dan bangkit. Tapi yang unik dari gereja ini adalah penjaga sekaligus pemegang kunci gereja makam kudus ini bukan dari umat Kristen, tapi dua keluarga besar Muslim, yaitu keluarga Nusaybe dan Jaude. Mengapa terjadi demikian? Setelah penaklukan Muslim atas Yerusalem tahun 1187, terjadi perselisihan di antara gereja Kristen, siapa yang harus memegang kunci, serta membuka dan menutup pintu gerbang gereja. 6 gereja itu adalah Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Yunani, Gereja Ortodoks Armenia, Gereja Ortodoks Syria, Gereja Ortodoks Koptik Alexandria Mesir, dan Gereja Ortodoks Ethiopia Tewahedo. Untuk menjalin kerukunan dan toleransi, maka kesepakatan pun diambil di mana dua keluarga Muslim ini dipercaya untuk menjaga gereja makam suci untuk mencegah perselisihan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para netizen, khususnya kaum muslimin yang berbahagia, selamat bertemu kembali di channel yang berbahagia ini, yaitu channel ilmu kita. Kali ini kita akan mengupas atau membahas satu fenomena yang begitu cukup menarik, saudara-saudara, yaitu adanya suatu tempat di Yerusalem yang mana tempat ini adalah sebuah gereja dan diakui oleh umat Kristen adalah sebagai makam atau kuburan terakhir ketika Yesus Kristus disalib dan di sini dimakamkan sebelum katanya naik ke langit, terbang, ya saudara-saudara ya. Sehingga tempat ini dikatakan sebagai tempat suci umat Kristen. Tempat ini saat ini dinamakan Gereja Makam Suci, dan beribu-ribu umat Kristen melakukan ziarah kemari untuk mengenang kematian Yesus yang dikatakannya sebagai penebus dosa. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah satu pandangan Kristen. Tetapi yang anehnya, ya, pemegang kunci daripada gereja makam suci ini bukan orang Kristen, tetapi adalah umat Islam. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini saudara-saudara sekalian, ini harusnya kawan orang-orang Kristen ini harus sadar, ya, bahwa yang diyakini mereka sebagai makam Tuhannya saja pun yang menguasai umat Islam, ya, bukan orang Kristen. Kenapa? Itu menggambarkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang baik, ya saudara-saudara ya. Cerita ini terjadi, ya, pada abad ke-7 Masehi. Ketika itu Khalifah Umar, ya, masuk ke Yerusalem dan menguasai Yerusalem. Nah, setelah dia menguasai Yerusalem, di mana di Yerusalem itu terdapat sebuah gereja yang dibangun pada abad ketiga, ya, sekitar abad ketiga, yaitu yang dibangun oleh Santa Helena. Siapa Santa Helena ini? Santa Helena ini adalah ibu dari Konstantinus Agung yang melaksanakan
konsili pertama di Nicea. Nah, ketika Khalifah Umar masuk ke Yerusalem, gereja ini diserahkan kepada Baginda Umar, ya. Kemudian Khalifah Umar tidak mau menerima gereja ini, tapi dia serahkan kepada salah satu daripada pasukannya, yaitu yang keturunan Muslim, dan disuruh tinggal di sana. Nah, bertahun-tahun proses ini terjadi, saudara sekalian. Setelah tahun 1700-an barulah diyakini oleh orang Kristen, disinilah tempat dimakamkannya Yesus, kan begitu. Maka dibangunlah di sana. Umat Islam tidak masalah, silakan, ya, tidak masalah, silakan. Nah, tapi masalahnya adalah ketika mau penyerahan daripada kunci gereja makam suci ini, di tengah-tengah umat Kristen, ya, ada 6 denominasi itu saling berebutan, gak akur, masing-masing mencurigai satu sama lain. Ini yang berbahaya. Ya, akhirnya apa? Kembali diserahkan kepada umat Islam sampai hari ini. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalaulah kita ambil daripada keimanan Kristen yang dikatakan oleh kaum Kristen bahwa Yesus ada sebagai penembus dosa, ya, bagaimana mungkin dia mau menembus dosa sementara kuburan aja masih tergadai? Nah, inilah kebesaran Allah, ya saudara-saudara, ya, inilah kebesaran Allah. Di sini Allah mau menunjukkan sebenarnya siapa Yesus itu atau Nabi Isa itu. Nabi Isa itu adalah seorang Muslim. Nah, sampai sekarang ini terbukti bahwa yang dibilangnya ada berkaitan dengan makam Nabi Isa atau Yesus di situ nggak terkuasai oleh orang Kristen. Artinya orang Kristen itu tidak bisa menguasai Tuhannya. Ya, inilah kalau Allah berkehendak. Akhirnya sampai hari ini makam itu tetap dikuasai oleh umat Islam. Melalui video ini saya berpesan kepada kawan-kawan Kristen yang suka menghujat Nabi Muhammad, menghujat Islam, sadarlah kamu bahwa, ya, kamu itu sangat tergantung sekali kepada umat Islam. Ya, ini aja buktinya, Tuhan kamu saja pun masih dilindungi oleh umat Islam. Ya, Tuhan kamu, ya, bukan siapa Tuhan, ya, sama kamu itu Tuhan kok, kami enggak. Ya, makanya sadar, jangan sekali-sekali menghina atau melayasi atau mengejek atau memfitnah. Melalui video ini saya hanya berharap seperti itu, ya. Mari Anda harus sadar bahwa umat Islam itu sangat berjasa kepada agama Kristen. Demikianlah yang dapat saya